Hai, perkenalkan nama saya Patrick Ricky, mahasiswa dari program studi pendidikan fisika. Di video ini saya akan membahas suatu materi, yaitu tentang diferensial dari integral. Sebelumnya kita harus ketahui apa itu diferensial. Misalkan kita mempunyai suatu fungsi, misalkan fx, yang dimana kalau kita turunkan terhadap x, maka akan menjadi suatu fungsi baru di mana fungsinya yaitu fx, yang dimana sebelumnya adalah f besar, kita turunkan maka akan menjadi f kecil. Maka dari definisi yang sederhana ini, kita bisa menuliskan suatu bentuk umum di mana fx sama dengan turunan dari fx per dx, yang dimana yang f kecil ini adalah turunannya dari suatu fungsi ini, fx. Nah, sekarang kita misalkan pertama ini variabelnya adalah x. Sekarang kita ganti menjadi t. Maka kita tuliskan kembali menjadi ft sama dengan dft per dt. dt-nya kita pindah ruas, maka akan menjadi ft dikali dt sama dengan dft. Nah, kedua ruas ini kita integralkan, di mana batas bawahnya dan batas atasnya itu sama nilainya. Karena nilainya sama ya, untuk yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kemudian untuk yang ruas kanan ini kita integralkan. Integral dari dft itu sama dengan f kecil t. Ya, kembali ke fungsi semula. Cuma kita akan masukkan nilai interval atas sama bawahnya. Maka akan menjadi fx minus fa. Nah, dari integral ini hasilnya kayak gini. Kita akan mencoba untuk menurunkannya terhadap x. Maka kita akan turunkan untuk sama ruasnya d per dx. Maka untuk ruas kanan ini kita akan mendapatkan suatu nilai, yaitu fx. Mengapa cuma fx saja? Mengapa kita tidak masukkan fa? Karena a ini merupakan suatu tetapan, sedangkan x ini suatu variabel. Maka sekali kita turunkan terhadap x, tetapan ini akan hilang menjadi 0. Nah, begitu pula dengan sebaliknya. Misalkan kita balikkan intervalnya, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama, tetapi nilainya itu negatif. Ya, kita melihat bahwa intervalnya kita balik, maka akan menjadi negatif. Dari dua persamaan ini, sekarang kita misalkan x ini kita akan mengganti. Kita bisa gantinya menjadi v. Maka d per dv integral untuk batas bawahnya a, atasnya v, ft dt itu sama dengan fv. Begitu pula dengan untuk yang bawahnya ini. Misalkan kita ganti x ini menjadi u, maka kita akan tuliskannya sebagai berikut. Nah, dari dua ini kita akan mendapat suatu fungsi baru, di mana kita misalkan ini adalah i, yaitu integral dari ft dt, di mana batas bawahnya adalah u dan batas atasnya adalah v. Setelah kita dapatkan i-nya, kita akan diferensial total kan. Maka kita akan menuliskannya sebagai berikut. di sama dengan doi per dou dikali du ditambah doi per dov dikali dengan dv. Nah, lalu kita akan memasukkan doi per dou-nya dan doi per dov-nya. Dimana kita tahu kalau doi per dou itu, kita ingat lagi bahwa i-nya itu adalah ini. Kalau kita misalkan ini i, maka hasilnya adalah negatif fu. Maka kita ganti ini, yang doi per dou-nya menjadi negatif fu.
Lalu untuk do I per do V nya kita ganti menjadi FV. Maka kita akan dapatkan DI sama dengan negatif FU DU ditambah FV DV. Baru kita turunkan terhadap X. Maka akan menjadi DI per DX sama dengan FV dikali DV per DX minus FU dikali DU per DX. Maka kita akan mendapatkan suatu persamaan, yaitu turunan terhadap X dari integral ft dt, di mana batas-batasnya adalah suatu fungsi Ux Vx, yaitu sama dengan Fv dikali dv per dx minus Fu dikali du per dx. Ini adalah suatu persamaan untuk mencari suatu diferensial dari integral di mana fungsinya itu cuma satu variabel. Ya, cuma satu variabel. Misalkan kalau kita mempunyai fungsi itu ada dua variabel, kita tuliskannya sebagai fxt, di mana x dan t ini adalah suatu variabel. Maka untuk rumus fungsi i tadi, kita ganti fungsinya dari satu variabel menjadi dua variabel. Nah, berapakah diferensial dari integral yang dimana fungsinya adalah ada dua variabel? Bagaimana hasilnya? Di buku Merrill-Boas menuliskan bahwa rumus yang pertama itu adalah seperti berikut. Kita bisa membuktikannya menggunakan limit, cuma agak terlalu panjang ya. Maka saya akan menggunakan pemisahan saja, di mana ruas kiri sama dengan ruas kanan. Pertama kita akan mencari ruas kirinya dulu, kemudian kita akan cari ruas kanannya. Kita akan tuliskan dulu untuk yang ruas kirinya, di mana integral dari fxt dt dengan batas-batasnya adalah a dan b. Kita integralkan terhadap t, maka t-nya akan berubah, lalu f ini yang kecil menjadi besar. Kita masukkan b dan a-nya. Sini b, kita masukkan sini a. Lalu kita turunkan lagi terhadap x. Maka b dan a-nya kita jadikan tetapan. Kita turunkan lagi, maka kita akan mendapatkan f yang besar, kita turunkan menjadi f kecil lagi. Seperti ini. Bagaimana dengan yang sebelah kanannya? Kita akan tuliskan juga. Ya, kita turunkan parsial terhadap x, di mana kalau turunan parsial itu terjadi kalau ada dua fungsi. Kita turunkan terhadap x, maka akan menjadi fxt. Lalu kita integralkan lagi, maka kembali lagi menjadi f kecil. Di mana untuk t-nya kita masukkan b dan a. Dari dua ini kita bisa melihat bahwa untuk rumus seperti ini terbukti bahwa turunan terhadap x dari suatu integral fungsi fxt itu sama dengan integral dari fungsi parsial dari suatu fungsi dua variabel. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa menganggap fungsi ini, fungsi yang i, itu tidak hanya bergantung pada x saja yang kalau kita diferensialkan, tapi juga kita fungsi ini bergantung juga terhadap u dan v. Karena u dan v ini bergantung terhadap x, maka kita bisa menuliskan bahwa untuk u dan v ini merupakan fungsi dari x, dimana kita tuliskan u sama dengan ux, v sama dengan vx, i sama dengan i yang bergantung pada x, ux, dan vx. Maka untuk yang fungsi i tadi berubah juga, dimana batas-batasnya adalah suatu fungsi. Nah, dari semua ini yang kita dapatkan,
kita bisa mencari diferensial totalnya, di mana DI sama dengan doi per dx dikali dx plus doi per dou du plus doi per dv dv. Kemudian kita turunkan terhadap x, maka akan mendapatkan di per dx sama dengan doi per dx plus doi per dou dikali du per dx plus doi per dv kali dv per dx. Dimana kalau kita dx bagi dengan dx 1, maka tinggal menjadi di doi per dx. Kita ketahui bahwa doi per dx itu tak lain adalah ini. Lalu untuk doi per dou itu adalah negatif dari fxu dan doi per dov itu adalah fxv. Maka kita akan mendapatkan suatu formula yang sangat khusus, di mana turunan terhadap x untuk integral dari fungsi fxt, di mana batas-batasnya adalah suatu fungsi, itu sama dengan integral dari turunan parsial fungsi fxt minus fxu kali du per dx plus fx plus fxv dikali dv per dx. Ini biasa disebut sebagai aturan Leibniz khusus untuk diferensial terhadap suatu integral. Oke, sekian dari penjelasan dari saya mengenai diferensial dari integral. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.